Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ramdania. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan hyperlink atau link menggunakan HTML. Untuk menggunakan link pada HTML, kita perlu menggunakan tag A. Misalnya saya tulis klik di sini. Kita coba tampilkan di browser, maka tulisan klik di sini tidak bisa diklik-klik ya. Maka kita harus tambahkan lagi atribut tambahan, yaitu href. Kita ketik href, terus tuliskan URL-nya. Filenya akan terhubung kemana? Itu ya, harus ditulis URL-nya. Misalnya, saya mau tambahkan href, saya mau kalau saya klik ini, tulisan klik di sini, nanti akan mengarah ke file image. Berarti tinggal tambahkan image.html. Karena file link HTML sejajar ya, sama-sama dalam satu folder. Urut dia sejajar dengan file image. Oke, kita simpan. Nah, akhirnya ini bisa diklik ya. Kalau kita arahkan kursor, langsung kursornya berubah. Kita klik, halamannya langsung pindah ke halaman image.html. Kita kembali lagi. Ini warna linknya ungu ya, agak biru tua ya. Biasanya kan biru muda. Nah, ini karena pernah saya klik ya sebelumnya di browser ini, makanya warnanya di sini agak biru tua. Misalnya saya ganti ya, filenya tidak ada di sini, file 2.html. Nah, ini warnanya biru kan? Biru lebih terang karena saya tidak pernah klik link itu di browser saya. Kita klik, ya tidak bisa ya, karena tidak ada filenya. Jadi, diperhatikan filenya ini, link ini mau kemana, harus diperhatikan ya. Nama filenya, lokasinya. Oke, saya kembalikan, misalnya saya ke program 1. Maka kalau saya klik, nah dia ke sini, ke program 1. Cuman kurangannya kalau kita klik linknya ya halaman sebelumnya berubah ya. Maunya kan jangan berubah lah. Maunya di new tab saja. Teman-teman bisa atur, tambahkan atribut tambahan ya. Kita tambahkan atribut target. Kemudian value atau nilainya apa? Kalau yang default itu self. Jadi begitu kita klik link maka berubah jadi tampilan halaman lain. Kalau gitu saya maunya kan di new tab, open in new tab. Berarti bisa teman-teman pilih yang ini ya. Nilainya underscore blank. Tetap ditulis. Targetnya underscore blank. Nah, sehingga kalau saya tampilkan di browser, saya klik ini linknya. Nah, maka halaman lain akan terbuka di new tab ya. Ini halaman awalnya. Saya klik. Nah, muncul halaman yang lain itu di new tab. Itulah fungsi penggunaan atribut target dengan value-nya underscore blank. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan relative URL atau relative URL? Ini menghubungkan link kita dengan file dari halaman yang berbeda. Contoh pertama sudah ya, ini tinggal kita tambahkan href, nama file yang dituju, yang ingin dihubungkan apa? Ini ya, program1.html. Selanjutnya, saya mau coba pakai ini. Kok ada garis miring ya? Kok ada titik-titik ya? Misalnya, saya mau bikin link menuju ke sini ya. Gambar 2. Menuju gambar 2. Saya mau bikin link untuk menuju ke gambar 2. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Gambar 2 itu dia tidak sejajar ya posisinya dengan file link.html ini. Nah, ternyata dia itu ada di folder lain. Tapi file link dan folder image ini sama-sama masih dalam satu folder ya. Maka teman-teman tambahkan href image garis miring. Image ini nama foldernya ya. Garis miring, ini dia. Saya mau nampilkan file gambar 2. Targetnya blank. Oke.
kita coba ya, kita coba tampilkan. Nah, ini tulisannya langsung bersambung ya. Makanya kalau mau beda baris, boleh kita kasih BR, nggak apa-apa. Break ya, tag BR. Tulisannya jadinya beda baris ya kan. Saya klik menuju gambar 2. Nah, langsung dia menuju ke gambar 2. Ini artinya benar ya. Lokasinya kita itu sudah benar. Misalnya saya langsung di sini taruh gambar 2.jpg ya. Coba saya tampilkan. Tidak muncul ya peringatannya, your file couldn't be accessed. Artinya nggak bisa diakses. Kenapa? Bisa saja lokasinya beda atau filenya tidak ada ya. Makanya harus diperhatikan lokasi filenya. Saya kembalikan di sini jadi image, folder image. Misalnya saya mau akses di luar dari source code. Saya akan mengakses file heading.html itu posisinya di luar dari folder source code ya. Berarti kita keluar dulu dari folder source code. Kita ketik titik-titik garis miring, langsung cari. Ini dia file yang ingin saya tuju, heading.html. Oke, kita coba tampilkan di browser, ini keluar folder. Nah, langsung menuju ke halaman lain ya, filenya posisinya di luar folder. Jadi, kalau misalnya ini file kita, link.html, kita mau terhubung ke file lain, tapi sama-sama dalam satu folder ya. Posisinya sama, sejajar ya. Berarti tinggal tulis saja nama filenya. Program 1.html ini ya, nama filenya. Kalau misalnya saya mau, linknya mau menampilkan ini file gambar 2.jpg, berarti teman-teman perhatikan, ini tidak sejajar dengan file link ya. Karena harus masuk dulu ke folder ini, folder image. Kalau sudah masuk folder image, baru kita bisa akses gambar 2. Ya, maka tinggal tulis, kita masuk dulu ke folder image, garis miring, apa nama filenya. Dan ini contoh pertama dan kedua, ini sama-sama ya, sama-sama dalam satu folder ini, foldernya source code. Kalau kita mau menghubungkan file kita ke file yang ada di luar folder ini, berarti teman-teman harus keluar dulu. Kalau keluar dulu berarti titik-titik, garis miring. Nah, ini artinya sudah keluar dari folder yang saat ini ya, folder aktif yang ini ya, source code. Kita keluar dari situ dan tinggal cari file apa. Nah, saya mau menampilkan file heading.html. Silakan dipilih, kita save, maka semuanya aman, bisa diklik, bisa terhubung ya. Nah, bisa tampil, ini juga tampil. Oke, jadi itu penggunaan relatif URL. Selanjutnya, ada yang namanya page anchor. Katanya untuk halaman yang sama atau yang berbeda, tapi kok ada tanda pagar ya? Coba kita lihat contoh penggunaannya. Misalnya, saya mau ke konten 1 ya. Konten 1, saya juga mau link ke konten 2. Tapi ini sama-sama di dalam satu file ini ya. Misalnya, untuk konten pertama, saya banyakin BR ya, supaya terlihat penggunaannya. Oke, saya gunakan BR banyak-banyak. Oke, dan di sini saya tulis ahref sama dengan tanda tagar konten 1. Yang ini saya tambahkan ahref tagar konten 2. Sekarang saya akan buat
konten 1 ya. Saya akan bikin dulu konten 1 dan konten 2-nya. Misalnya, saya bikin paragraf. Dan ini P, paragraf ini saya kasih ID. ID-nya itu adalah konten 1. Selanjutnya saya bikin lagi ya, paragraf. Isinya juga konten 2 lorem ipsum. Di sini paragraf yang kedua ini saya tulis ID-nya adalah konten 2. Saya tulis juga di sini A, link untuk kembali ke atas. Kembali ke atas, ini ceritanya mau ke sini ya, kembali ke atas ke sini misalnya. Yang ini ya, A yang pertama ya. Maka A yang pertama ini saya perlu tambahkan ID juga, tulisannya atas. Terus ini link yang ini kan saya maunya kembali ke atas, maksudnya ke tadi ya, link yang pertama. Maka di sini A, href, tagar, atas. Kita coba tampilkan konten 1. Nah, kalau kita ke konten 1 dia ke sini. Atau mungkin saya tambahkan konten 2. Oh, konten 2 kembali ke bawah ke sini ya. Dia tampilkan tulisan yang paling bawah ini. Kalau saya klik kembali ke atas, nah, kembali ke link sini. Oke, jadi penggunaan tanda tagar ya, ini untuk mengarah ke ID ya. Kalau kita klik link ini, maka dia akan cari dalam file ini ya, dalam file yang sama ini, cari yang ID-nya ini, konten 1. Kalau saya klik ini konten 2, dia akan mengarah ke tulisan yang ada ID-nya konten 2. Oke. Terus yang di bawah ini, saya klik kembali ke atas, maka dia akan pergi cari ya, dia akan mengarah ke yang ada ID atas. Yang ada ID-nya atas. Yang ada ID atasnya kan yang ini, saya udah tambahkan ID-nya atas. Oke, itulah fungsi penggunaan tanda tagar. Ini kalau kita ke file yang sama. Bagaimana kalau saya mau mengarah ke file lain? Misalnya, saya mau ke contoh 1. File contoh 1 ini kan ada ID 2 ya. Nah, berarti saya kembali ke sini. Kita bisa tambahkan A, file lain. Ini file lain maksudnya saya mengarah ke ini ya, file contoh 1 HTML. Berhubung ini posisinya sejajar, nah, berarti saya langsung saja tulis contoh 1.html. Kasih tanda tagar 2. Artinya kalau saya klik link ini, maka nanti akan mengarah ke contoh 1, file contoh 1 HTML yang ada ID-nya 2. Yang ID-nya 2 ya. Saya tambahkanlah di sini target blank ya. Oke. Kita coba tampilkan. Oke, kalau saya klik konten 1, dia mengarah ke konten 1. Atau mungkin saya klik konten 2, mengarah ke konten 2. Yang ada ID konten 2. Kalau saya klik kembali ke atas, maka dia akan mengarah ke sini ya. Yang ada ID atas. Kalau saya klik file lain, terbuka di file di new tab. Oke, karena tadi saya setting targetnya blank. Maka dia akan menampilkan tulisan atau konten yang ID-nya 2 pada file contoh 1 ya. Itulah fungsi penggunaan tanda tagar ya. Oke.
Bisa ya? Semoga bisa dipahami. Yang paling penting adalah teman-teman harus mengerti bagaimana sih kalau mau menghubungkan ke file yang berbeda atau file yang harus masuk dulu ke dalam foldernya baru kita bisa akses file itu. Nah, ini contohnya. Atau kita harus keluar dulu dari folder kita saat ini. Kita harus keluar dulu. Nah, ini ya contohnya titik-titik garis miring apa nama file yang di luar folder kita. Atau kita mau akses yang ID-nya konten 1 misalnya, tapi dalam file yang sama, berarti tinggal tulis aja tagger ya, tanda tagger, baru nama ID-nya. Kalau kita mau tampilkan ID, tapi kalau kita mau mengarahkan ke ID 2 misalnya, tapi beda file ya, silakan ditulis nama filenya apa, lokasinya di mana ya, apakah sama folder, beda folder, atau di luar folder, baru tambahkan tagger 2. Oke? Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Demikian dari saya untuk materi hyperlink atau link pada HTML. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.